Halo guys, kalau kamu lagi nonton Top 5 News, berarti kamu bakalan kita kasih update berita sepekan tanah air. Ada beberapa berita menarik yang kamu harus tahu. Kita mulai dari berita pertama. Hari Kamis kemarin, tanggal 16 Desember 2021, Gunung Semeru kembali erupsi. Padahal, tim evakuasi belum selesai mencari korban dari erupsi pertama. Dan tim terpaksa menghentikan pencarian untuk sementara. Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur juga dilanda banjir lahar panas pasca peristiwa erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengeluarkan pernyataan agar masyarakat menjauhi Semeru dengan radius 1-5 km dari kawah dan bukaan kawah selatan serta tenggara. Data korban hingga 15 Desember 2021 tercatat 56 korban meninggal dunia. 47 orang ditemukan di lokasi, sedangkan 9 korban lainnya meninggal di rumah sakit. Sementara 36 orang masih dalam pencarian. Semoga bencana ini segera berakhir ya guys, dan korban yang hilang bisa segera ditemukan. Oke, kita ke berita kedua. Kamis 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama varian Omicron. Pasien yang berinisial N ini adalah petugas pembersih di Wisma Atlet yang dinyatakan positif COVID-19 pada 8 Desember 2021. Bahkan Menkes menyebut pasien yang terpapar Omicron disebut tidak memiliki gejala COVID-19 sama sekali. Meski sudah ditemukan varian Omicron di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dan tetap menjalani hidup normal dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sebagai langkah lanjutan atas temuan ini, pemerintah pun memutuskan untuk mengunci atau lockdown sementara Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Nah, COVID-19 varian Omicron ini disebut lebih cepat menular. Bahkan, 77 negara di dunia sudah terdeteksi adanya varian ini. Makanya Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan warganya untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. Setidaknya 2 kali. Sementara vaksin booster diberikan bagi prioritas, yakni nakes dan lansia. Terus gimana buat kalian yang udah divaksin 2 kali? Kira-kira ampuh nggak untuk memproteksi diri dari varian Omicron ini? Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, ada kecurigaan penurunan efikasi vaksin terhadap varian Omicron ini. Meski begitu, ia menyebut vaksin masih cukup untuk memproteksi. Yang pasti, kita masih hidup di masa pandemi. Jadi tetap ikuti aturan pemerintah dengan menjalani protokol kesehatan dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Gimana menurut kamu? Kita masuk ke berita ketiga. Selasa, 14 Desember 2021, terjadi gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gempa ini juga bahkan dirasakan oleh warga Sulawesi Selatan. Gempa juga berpotensi tsunami. Namun, 2 jam pasca gempa, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami. Pusat gempa bumi sendiri berada pada 112 km arah barat laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan kedalaman 12 km. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan setidaknya 346 rumah rusak, 134 diantaranya rusak berat dan 212 lainnya rusak ringan. Nah, kalau menurut laporan dari BPBD Kabupaten Sika, 770 orang mengungsi. Dengan rincian, 320 orang mengungsi di kantor DPRD Kabupaten Sika, 150 orang diantaranya di gedung SIC. Waduh, belum selesai bencana Semeru, datang lagi gempa NTT. Mudah-mudahan bencana yang melanda Indonesia segera berakhir ya guys. Sementara di berita keempat, jelang tutup tahun 2021 ini, sederet nama selebritas tanah air terseret kasus narkoba. Bahkan, dalam sepekan ini saja, sudah 3 nama artis muda ditangkap atas kasus narkoba. Sebut saja artis muda Jeff Smith, yang harus berurusan kembali dengan polisi setelah 2 kali tertangkap lantaran kedapatan menyalahgunakan narkoba. Jeff ditangkap 8 Desember lalu di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, dengan barang bukti narkoba jenis LSD 2 lembar. Padahal,
15 April lalu, Jeff juga sempat ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis ganja dan divonis 5 bulan penjara. Kemudian ada nama artis lain, Bobby Joseph, yang ditangkap polisi 10 Desember lalu, lantaran penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dalam penangkapan, polisi menyita 0,49 gram sabu. Polisi juga mendalami adanya dugaan Bobby berperan sebagai perantara dalam mengedarkan narkoba jenis ganja sintetis. Nama lain artis muda yang juga ditangkap narkoba ialah Rizky Nazar. Ia ditangkap polisi saat menggunakan ganja di rumahnya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Muda, tenar, dan sukses. Harusnya jadi panutan buat para penggemarnya. Gimana menurut kamu soal berita ini? Nama Joseph Suryadi belakangan menjadi pembicaraan masyarakat. Ia menjadi sorotan di media sosial Twitter setelah ia diduga menghina Nabi Muhammad dan menyamakannya dengan tersangka kasus pelecehan yang sedang ramai terjadi di Bandung. Joseph Suryadi kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas penghinaan Nabi. Atas perbuatannya itu, Joseph Suryadi dijerat pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 atau pasal 28 ayat 1 Junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Atau pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP. Dia terancam hukuman 6 tahun penjara. Joseph Suryadi juga sempat berbohong soal ponselnya yang hilang. Tentu saja agar terhindar dari tuntutan hukum. Namun polisian memiliki bukti digital yang membuat dirinya tidak dapat mengelak dari perbuatannya. Nah guys, kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai menjadi bumerang untuk diri sendiri. Gue akhiri Top 5 News pekan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Gue Banu Maulana pamit. Sampai ketemu.